Halo guys, biar kalian gak bosan ya, isinya trading-trading mulu nih di channel Volubit nih. Sekarang saya manggil ada tamu khusus nih. Kita akan bahas tentang blockchain dan Web3, karena kebetulan tamunya ini juga cukup piawai di bidang blockchain atau Web3 ya. Kenalkan dengan Kang Faris. Faris Abdurrahman. Beliau ini sempat jadi runner-up ya Kang ya, Ya, acara hackathon dari ICP Chain Fusion yang diselenggarakan di bulan Agustus lalu. Selain ICP Chain Fusion juga dari Etsy ya. ya, Etsy itu acaranya hackathon juga Kang ya. Hackathon Ya. Asia Tenggara. Nah, se-Asia Tenggara loh guys. Berarti ini skill coding atau skill web 3-nya udah legit banget lah. Nah, kita coba ngobrol-ngobrol dikit. Mungkin bisa memberikan inspirasi buat teman-teman. Nah, Kang boleh ceritain nggak si ICP Hackathon itu apa sih sebenarnya, acaranya tuh kayak gimana? Sama mungkin boleh cerita juga yang Etsy juga itu dua-duanya teh, apa sih yang dilakukan di sana? Sama kan kalau nggak salah saya dengar mah itu teh lomba ya? Itu pesertanya berapa sih? Atau boleh ceritain nggak kayak gitu? Oke, jadi ICP Hackathon atau Chain Fusion itu Iya, kan dia sebuah rangkaian yang ICP punya. iya, Dia awalnya ada workshop dulu. Mereka mhm, sebenarnya ngenalin teknologi dulu nih, si Chain iya, Fusion itu mhm, yang milik ICP. Nah, kemudian setelah ada workshop, mereka ngadain hackathon. Yang itu mhm, Hacker House 2 hari di side eventnya Coinvest ya waktu iya, Agustus lalu. Nah, di sana eh, pesertanya kurang lebih ada, sempat aku baca, sekitar 400 orang, mhm. yang total ada sekitar 30-an grup. Jadi 400 orang 30 grup gitu ya? Ya, Iya, ada yang segrupnya 3 orang, ada yang lima iya, orang, ada yang 2 orang bisa jadi ya. Ya, terus pesertanya ada ya se Asia Tenggara sih, ada yang dari India, ada yang Indonesia gitu. Terus walaupun ada kayaknya ada juga yang di luar Asia Tenggara sih. mhm, Aku lihat iya, kayak dari UK gitu ya, pernah dengar. Terus mungkin oh ya, Vietnam, terus Thailand, sisanya aku nggak tahu sih. Terus ya di sana kita eh, harus memenuhi requirement dulu kan. Ada beberapa tracknya. iya. Jadi ada chain fusion, ada DeFi-nya, ada SocialFi gitu ya, Oh itu ada maksudnya AI, ada harus dibikin ya? EVM. Harus Jadi ada dibikin? Iya, track-tracknya gitu ya. iya, Jadi nggak bisa kita asal bikin debt iya. yang nggak sesuai gitu. Jadi ada requirement. Jadi harus Oke. menggunakan teknologinya mereka gitu. Oke, oke, berarti mungkin buat yang belum tahu hackathon itu berarti di mana kayak kompetisi kita dalam waktu yang singkat ya, harus Hmm, bikin sesuatu ya. Kalau di hmm, sini konteksnya ini bikin dApps ya jadinya ya. ya, Ya dengan tadi requirement yang tadi apa tadi ada social file, DeFi dan segala macam. ya betul. Iya. Nah, Kang Faris sendiri bikin apa Kang waktu di sana Kang? Ya kalau aku kemarin bikin AI SocialFi. Oke, gimana tuh? Jadi AI SocialFi itu dia ngegunain apa, collective intelligence, ngambil dataset yang lagi trending di YouTube, di Oke. Twitter, Heeh. dan media sosial lainnya gitu ya, untuk Iya. di-gather ke dApp kita, kemudian dijadiin suatu apa, eee, tren ya gitu ya. Hmm. Menurut kalian, contoh misalkan, eee, US election gitu ya, Oke. eee, mau apa, kalian prefer Trump atau siapa? Kamera. Kamala ya, Ya. atau Kamala gitu. Terus misalkan eee, tren lainnya misalkan Piala Dunia dan lainnya itu. Hmm. Jadi yang lagi tren aja apa, Diambil. sama si AI ini di-grab gitu, terus Iya. orang nge-vote gitu ya, nge-vote Iya. mana yang menurut mereka condong akan terjadi, kurang Oh, lebih kayak gitu. oke. Iya. Jadi semacam ada prediksi juga ya, kira-kira mana yang Ya, bakal terjadi gitu. prediction markets. Iya, terus orang orang jadi, memakai itu sebagai buat prediksi, permainan prediksi gitu ya? Ya, Oke. betul. Terus, itu berarti dilakukan di jaringan ICP ya? Ya, ICP. Iya. Nah, kalau jaringan ICP sendiri kan, dibandingin sama jaringan yang lain gitu ya, selama dengan Hmm, pengalaman Kang Faris pas hackathon kemarin, hmm, gimana tuh bedanya? Lebih enak atau ya. lebih gimana? Si ICP itu kan apa, keunggulannya itu, eee, mereka punya kanister ya, mereka sebut kanister itu Iya, kayak kayak mungkin teman-teman yang tech itu
familiar dengan Docker atau container gitu ya, Oke. yang mana itu distributed gitu ya. Iya. Nah, jadi mungkin teman-teman juga sempat dengar render gitu ya. Nah, Iya. kalau render itu kan distributed rendering ya. Iya. Nah, kalau ini ICP itu lebih ke distributed eh, computer processing gitu ya. Oh, Jadi komputasinya. Oke. komputasinya. Iya. Nah, jadi dan storage juga gitu ya. Jadi ngebikin si proses development-nya itu lebih affordable ya. Oke. Terus bisa lebih cepat juga gitu ya. Iya. Oke. Gitu sih. Itu kan yang Chain Fusion ya. Kalau yang Etsy itu berarti dilaksanakannya di hari yang sama atau gimana tuh kan? Kan sama-sama di Coinbase ya kalau nggak salah. Ya, kalau Etsy itu dia ada secara online gitu ya. Oh, Jadi oke. 3 pekan sebelumnya kalau nggak salah ya, Iya. mereka open, submit timnya maksimal 5 orang, bisa seorang juga gitu ya. Kemudian ada requirement dan network yang mereka partnershipnya apa aja. Oke. Iya. Ada Aptos, ada Manta, ada Hak, sama List ya. Oh, berarti acaranya mah bukan pada saat hari H ya? Ya, Emang online gitu ya? betul, hari H Iya. itu untuk pitching-nya aja, Oh, oke. Iya. presentasi para finalis. Oh, oke. Nah, jadi selama kurang lebih 3 pekan building, ya mereka monitoring mungkin dari repo ya, dari reponya kita, terus ada ya dokumen-dokumennya kita submit, terus mereka screening dan hanya finalis-finalis yang di-invite ke Etsy-nya, ke lokasi di. Oh, oke. Iya. Walaupun bisa juga presentasinya online gitu ya. Iya. Itu sama sih, ada yang Asia Tenggara juga gitu. Nah, Iya. yang menariknya mungkin di sana reward-nya lebih gede di sana ya. Di Etsy. Di Etsy up to 5K ya di sana tuh Wah. per yang juara satunya. Wah, gacor guys. Jadi, tiap-tiap network dia beda-beda sih. Ada Iya. yang cuma 1 juara, ada yang 2 kategori sama-sama juara 1. Iya. Ada yang 1, 2, 3, 4 gitu ya. Iya. Nah itu kalau aku ngambil yang list ya kemarin tuh di track Railroad Asset gitu. Oh, RWA. Berarti ini emang ngerjain project RWA juga, Kang? Betul. Banyak projectnya nih. Nah, Ya. tadi kan berarti kalau saya dengar ya emang Kang Faris mungkin kalau dari cara tadi ceritanya kayaknya udah banyak yang bisa diambil ya dari Kang Faris. Maksudnya udah banyak pengalaman di bidang pemrograman terutama Web3 nih. Nah, kalau sehari-hari Kang Faris kegiatan juga sama, kerja di Web3 juga atau gimana? Ya, sebenarnya aku Web3 belum full time di Web3. Oke. Aku masih ada kerjaan di Web2 juga. Aku sebagai Head of Product and Technology. Jadi ya produk ngerti, tech ngerti gitu ya. Iya. Jadi Web3 itu ya karena kerja di Web3 itu flexible working hours ya. Jadi as long kita achieve, ya kita bisa manage waktu kita sendiri gitu ya. Cocok nih ya buat yang bangun siang nggak mau kerja di kantor. Betul. Lagi boleh di-share nggak lagi ngebangun project apa nih Kang di Web3-nya? Ya, kalau yang di Web3-nya itu kan dulu kita sempat bikin AI blockchain. Itu namanya Tenzoro. Tenzoro.com, nanti bisa dicek aja. Cek guys, Tenzoro.com. Tenzoro.com, ya itu dia kita bikin untuk ngebikin NFT itu ada konteksnya pakai AI gitu ya. Terus cuman sekarang juga lagi ngembangin DePIN ya, distributed physical infrastructure ya. Kemudian ada yang kedua itu yang Satsu, ya yang tadi AI Socialfy ya. Terus yang ketiga itu yang RWA, Kolektiva.properties ya. Itu tokenisasi investasi properti sih. Itu berarti tadi ada berapa ya? 4, 5? 3 Itu dikerjain semua dalam waktu bersamaan atau gimana Kang? Sebenarnya awalnya kan kita yang Tenzoro dulu nih. Tenzoro dari investornya mereka
memutuskan ada pertimbangan lain gitu ya. Ya. Jadi hold dulu yang si Oh, itu di AI hold. ini. Iya. Terus kemudian ada hackathon. Iya. Sebenarnya awalnya kita join hackathon itu nggak beneran niat ya. Tapi niatnya itu kita mau join Coinvest aja. Nggak Tapi niat aja runner up guys, jagoan nih kan. tapi karena oh ya anak-anak mau pada datang nggak gitu katanya. Iya. Kalau di cover katanya kayaknya bakal datang. Kamu Iya. tanyain kan ada tim tuh ada di Jakarta, Iya. yang di Surabaya sama di Semarang gitu ya. Iya. Ternyata mau pada datang, ya udah kita sambil nunggu keputusan si investor yang si AI blockchain ini, coba building apa ya yang Iya. cocok buat hackathon, tapi nggak hanya berhenti di hackathon. Kita Oke. serius ngerjain setelah hackathon pun kita lanjutin. Iya. Dan memang sekarang pun kita masih lanjutin. Berarti masih lanjut ya dari yang dari hackathon itu. Betul, yang Sekarang masih lanjut. Progresnya berarti sekarang mau ke sebelah mana? Apakah lagi cari investor secara aktif atau marketing secara manual atau gimana sekarang? ya kita masih apa ya full furnishing lah ya. Oke. Si app-nya kayak minor di admin side-nya, terus Hmm. di user side-nya, Iya. sama di governance-nya kita Oke. juga mau comply regulasi yang ada di Indonesia terkait fractional ownership ya. Nah, Oh itu iya. mungkin Iya. belum populer ya di Indonesia, Iya. tapi di luar udah banyak. Jadi menurutku ya someday itu akan achieve dan orang-orang akan familiar sih. Iya. Berarti ini nggak sih Kang, kalau saya nggak salah nangkep ya, jadi yang project yang di RWA itu misalkan nih, saya punya rumah, Betul, rumahnya mau dijual, harganya Betul. rumah misalkan 2 miliar, betul. tapi nggak ada orang yang punya duit 2 miliar nih, bisa jual beli sebagian aja nih, saya kan beli 10% doang dong, gitu, kayak gitu ya. Tapi Betul. pakai token ya. Ya, jadi Canggih misalkan juga. Kang Kurnia punya aset Iya. rumah 2M gitu ya. Iya. Nah, nyari pembeli 2M kan agak susah nih. Susah, iya. Nah, dengan tokenisasi ini kita masukin ke platform Iya. dan dipecah nanti per tokennya itu mau berapa USD gitu ya. Iya. Katakanlah si properti itu 200K gitu ya. Iya. Kita hargain satu tokennya itu misalkan 100K aja gitu ya. Iya. Nah, jadi setiap orang yang beli satu token itu punya kepemilikan 0,1% ya sekitar itu ya. Jadi Iya, iya. kalau mau beli whole ownership-nya ya perlu 200K gitu ya. Iya. Jadi 1% berarti harus 1000K gitu ya. Iya. Nah, dengan kayak gitu terus kita mengutilize juga fungsi dari rental gitu ya. Oke. Jadi kita addressing-nya commercial property yang memang propertinya itu aktif disewain kayak villa, apartemen, dan kontrakan gitu ya. Oh, jadi dividen jadi ya, benar ya? Ya, betul. Jadi ada possibly bisa dapat revenue since day one lah. Jadi begitu misalkan Beli token, saya punya villanya disewain, dapat sebulan misalkan dapat 100 juta, berarti dibagi-bagi ke para pemegang tokennya tadi ya, tergantung sama kepemilikan tokennya berapa. presentasinya. Oh, kayak gitu. Iya, iya. Berarti Kang Faris lagi coba ngembangin ke arah situ ya? Iya, betul. Iya. Karena kan bahkan kalau di villa itu disewakannya itu harian ya. Iya. Apartemen juga kadang harian gitu. Iya. Jadi hari pertama beli token itu bisa jadi besoknya itu udah dapat dividen. Iya, dividen gitu ya. Oh, kayak gitu. Jadi selain dapat appraisal price of property, Iya. dapat juga kan dividennya. Oke. Itu di luar negeri udah banyak ya? Ya, udah ada sih. Di Indonesia Cuman belum ya? yang integrasiin sama yang rental propertinya aku belum dengar sih. Paling yang fractional ownership-nya udah ada beberapa sih. Iya, jadi konsepnya udah mulai ke arah sana ya nanti ya, Web3. Oke. Tapi Kang Faris kayaknya tadi kan lihat banyak ngerjain ini itu nih. Ngatur waktunya gimana kan? Jadi sebenarnya ya agak challenging juga ya. Iya, iya. Cuman mungkin yang teman-teman yang pengen punya part time di Web3 dan di samping ada kerjaan main jobnya, itu harus clear dulu nih sama atasan itu ya. Scope kalian kerja itu dibayar
kalian dibayar kerja itu untuk apa. Nah, kalau aku sama atasan tuh udah clear nih bahwa jam kerjaku tuh hanya formalitas itu. Karena sometimes during the weekend or after office, I still do my work gitu ya. Kadang benerin server lah atau bugs dan lainnya itu, yang mana ya staff kan ogah-ogahan kalau di luar jam kerja. Nah, jadi memang kadang meeting juga di office hour gitu ya. Ya as long itu comply dengan regulasi kantor dan job desk kalian tetap ke-handle, itu bisa itu. Yang penting harus clear sama kerjaan yang bukan di web 2-nya, yang bukan di web 3-nya ya. Betul. Ya harus clear dulu. Ya bisa aja kan kerjanya yang di kantor biasa jam 9 sampai jam 5, Ya, malamnya di web 3 ya harus bisa ngatur betul. ya. Karena memang di Web3 itu lebih uncertainty ya. Kita misalkan full time di Web3 itu biasanya based on project ya, jarang yang nge-full timein karyawan remote gitu ya. 6 bulan selesai, udah selesai. Nah itu kan teman-teman harus siap dengan konsekuensi itu sih. Nah ini buat teman-teman nih yang kira-kira pengen berkarir ya di bidang Web3 ya. Misalnya nih, saya udah lulus kuliah udah agak lama ya, terus udah kalau mau belajar hal baru, terutama kan kalau di Web3 pasti saya kepikirannya banyak ngoding dan segala macam gitu. Kira-kira kalau saya mau mulai belajar dari mana, Kang? Buat saya yang udah berkeluarga, udah susah belajar, maksudnya waktunya butuh benar-benar diatur banget nih. Oke, paling di-address dulu role yang mau di aim-nya itu role apa gitu ya. Karena nggak semua kerjaan Web3 itu ngoding. Jadi pertama itu, terus diasah skill-nya yang mendekati, misalkan ada ya kayak aku nggak ngoding kan di produk gitu ya. Dan untuk posisi produk di Web3 mungkin cukup agak langka ya, karena jarang yang ngerti produk dan ngerti Web3 gitu. Jadi requirement itu nggak hanya ngerti develop produk. Kita juga harus ngerti industri Web3 itu sendiri gitu ya. Kayak NFT itu how it works gitu ya. Terus RWA itu gimana bekerjanya, token gitu gimana gitu ya. DeFi gimana, itu industrinya yang juga itu yang perlu dikuasai ya, knowledge Web3 industrinya. Terus ya di sisanya hard skill-nya itu hampir mirip sih. Kalau yang di luar block dev ya. Jadi kayak front end itu sama banget gitu ya. Sama aja ya. Pakai React gitu ya, pakai Vue gitu ya. Itu tergantung yang teman suka ya. Terus untuk backend ya pakai TypeScript, pakai Python, itu juga umum gitu ya. Paling ada integrasi library yang perlu dipelajari untuk integrasiin dari front end ke blockchain-nya itu. Itu bisa pakai Ether.js, itu ada Thirdweb dan lainnya, itu aja sih tambahan doang sama yang tadi industrinya gitu ya. Jadi bisa aja cuman dari desainer atau community manager gitu ya. Tapi tambahannya itu harus ngerti si Web3 itu apa. Ngerti gitu aja ya. Yang kerjaannya mirip kayak kerjaan yang di Web 2, tapi tahu cara kerja yang Web 3 gitu ya. Betul, sama mungkin additional skill-nya bahasa Inggris sih. Bahasa Inggris harus ya. English is a must, guys. Jadi harus belajar ngomong ya, casus. Iya, betul. Dan background pendidikan itu nggak penting. Jadi fun fact-nya di timku ada yang lulusan SMA dan dia ya udah 2 digit gitu ya. Dia bahasa Inggrisnya oke, hard skill-nya oke, udah selesai. Asal itu udah gitu ya. Itu mau lulusan manapun. Dan kalau dari sisi pendapatan ya, comparatively kalau saya lihat memang lebih banyak ya daripada kalau di Web 2 dengan role yang Iya, betul. Dengan role yang sama, Web 2 Web 3 ya jauh lebih gede ya. Jauh lebih gede Web 3 gitu. Guys, yang merasa gajinya kurang ya tinggal tambahin knowledge industri Web 3 sama bahasa Inggris. Paham Web 3 sama belajar bahasa Inggris. Betul. Mana guys, mau belajar bahasa Inggris nggak? Oke, mungkin ini sedikit mau terakhir ya, kata-kata mungkin beberapa pertanyaan saya terakhir. Kira-kira nanti di Indonesia project-project yang Kang Faris lakukan gitu ya, ada kemungkinan buat jadi mainstream nggak ya?
Maksudnya apa? Gimana? Jadi mainstream tuh ya diadopsi tadi yang RWA Oh ya, kira-kira bakal itu enggak, terus yang seperti itu. Yang social fi juga kira-kira bakal dipakai sama orang juga nggak sih di Indonesia? Kan dari dulu kan kita selalu dengar Web3 itu kita masih Hmm. early, sebentar lagi akan mainstream dan segala macam. Hmm. Iya nggak sih gitu tuh? Kadang-kadang saya kan suka ini produk yang atau aplikasi yang sangat digunakan tuh sangat-sangat spesifik banget gitu. Agak kalau mau mainstream tuh kayaknya jalannya masih panjang banget ya kalau yang Iya, saya iya, iya. lihat ya. Lengkap. Jadi ya, bagi orang yang udah terjun di industri Web3 Iya. dan nyemplung basah gitu ya, Heeh. pasti akan ada statement Web3 is the future gitu. Oke. Nah, Heeh. jadi sering banget aku dengar di kalangan-kalangan orang-orang Web3 gitu ya, yang di Indo, bahwa sekarang itu kita ada di era digitalisasi. Iya. In the future, we are moving to tokenisasi. Oke. Itu sih clue-nya ya. Iya. Jadi apa-apa bukan hanya properti nih nanti di Iya. tokenisasi itu. Bisa jadi kendaraan mungkin ya, terus Iya. bisnis atau dan lainnya gitu ya. Tinggal pertanyaannya berapa lama nih kira-kira di Betul. Indonesia ya? Nah, Berarti pengaruhnya berarti regulasi, terus ya regulasi iklim sama usaha mungkin ya, iklim ekonomi, iklim digitalnya ya, juga gitu. behavior-nya orang Iya. Indonesia juga sih. Iya. Ya berarti kesimpulannya memang ya mungkin banyak orang bilang Web3 ada masa depan. Dan kalau dari Kang Faris sendiri itu udah sudah di depan mata ya masa depan ini ya. Ya. Dan teman-teman juga mungkin kalau misalkan merasa gitu ya, merasa kerjaannya kok kurang fulfilling nih. Tapi Enggak. asalkan bisa paham sama apa itu Web3, mungkin bisa belajar tentang dari awal, mungkin belajar apa itu blockchain gitu ya dan segala macamnya. Terus mungkin sedikit cara kerjanya apa itu web 1, web 2, web 3 itu kan Betul. ada konsepnya. Sebenarnya kalau dipelajari nggak terlalu susah amat gitu ya, asal tekun aja mempelajarinya gitu. Oke, Betul. mungkin buat penonton ada pesan dan kesan mungkin kayak ayo belajar Web3 atau Ya, untuk teman-teman mungkin masih belum terlambat ya. iya, Teman-teman, kalau aku bilang sekarang tuh, ya masih tergolong, early adopter lah untuk iya, belajar Web3 gitu ya. Dan, bootcamp blockchain juga belum banyak gitu ya. iya, Terus aku memang sempat, nyari-nyari kayak S2 blockchain gitu ya, mhm, terus jurusan yang ada blockchain-nya, iya, itu masih jarang ya. Tapi, jarang di Indo bukan berarti nggak marketable ya. Di luar itu banyak yang butuhin gitu ya. iya, iya, Apalagi, orang Indo itu tergolong affordable ya untuk di onboard-nya itu. Jadi, itu eee maksudnya gajinya kecil apa gimana tuh? untuk point of view mereka gitu. Iya, Karena yang di Web3 kan Web3ku itu base-nya Singapura ya. iya, Jadi mereka ya fine-fine aja gitu ya, iya, iya, gelontorin uang yang menurut kita, menurut mereka itu nggak seberapa gitu ya, iya, iya, dengan gaji, di sana gitu ya. iya, iya. Menarik nih, oke lah. Gitu Betul, gitu betul. guys ya, oke. Ya udah, Kang Faris makasih udah datang ya. Siap, sama-sama. Makasih juga udah sharing-sharing nih. Jadi insight buat saya sendiri juga, buat teman-teman juga ya. Oke, thank you. Oke. Oke, okay, guys.